Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Kartini, guru di SMP Negeri 4 Cipende, Kabupaten Bandung Barat. Sebagai pembimbing peserta TNBB kelas 7A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sebuah buku dengan judul Rinai Hujan di Padang Sapana. Teknik yang diciptakan oleh Diana. Adapun teknik review yang akan saya lakukan pada buku ini dengan teknik AI, yaitu alasan, isi, dan hikmah. Alasan saya membaca buku ini karena saya penasaran akan isinya, karena tidak tahu siapa yang menyimpannya di meja saya. Kemudian saya membawanya ke rumah dan langsung membacanya. Setelah membaca buku ini, saya jadi tahu bahwa di dalam buku ini memaparkan kisah persahabatan anak SMA yang terdiri dari 6 orang. Di antaranya bernama Alang, Dapio, Marcel, Nenglis, Andrea, dan Rena. Mereka berenam adalah anak-anak yang terpilih yang berprestasi dalam hal akademik, dan mereka bersahabat dengan memiliki komitmen untuk selalu bersama dalam suka maupun duka, dan mereka memiliki visi yang sama, yaitu ingin membahagiakan orang tua dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak pernah meninggalkan ibadah walaupun dalam keadaan serepot apapun. Di antara keenam sahabat ini ada dikisahkan di sini ada 2 orang yang memiliki perasaan yang sama terhadap 1 orang perempuan, yaitu laki-lakinya Alang dan Dapio. Tapi keduanya tidak tahu kalau di antara mereka itu memiliki perasaan yang sama terhadap 1 orang perempuan yang bernama Andrea. Alang yang memiliki perasaan itu selalu dipendam karena tidak berani mengungkapkan perasaannya itu dengan alasan takut merusak hubungan persahabatan di antara mereka. Takut perasaannya tidak diterima dan kemudian merasakan sakit hati. Tapi dengan keberaniannya Dapio mendahului Alang dengan mengutarakan niatnya, perasaannya kepada Andrea. Tapi sayang, Andrea tidak menerima pernyataan dari perasaan Dapio terhadapnya. Dengan seiringnya waktu, ternyata Alang dan Andrea memiliki perasaan yang sama walaupun tidak saling mengungkapkan. Tapi mereka dipisahkan oleh insiden yang terjadi ketika mereka melakukan pendakian di Mahameru. Dengan adanya musibah, ada sebongkah batu yang menggelinding dari atas mengenai tubuh Alang, kemudian menggelinding kembali mengenai kepala Andrea. Keduanya sama-sama pingsan. Teman-temannya semuanya panik, kemudian langsung menghubungi posko evakuasi. Keduanya dibawa ke rumah sakit, namun dengan keadaan kondisi Andrea yang saat itu sangat parah, yang tidak memungkinkan dirawat di rumah sakit itu, maka anak-anak yang lain menghubungi orang tua Andrea untuk membawanya dan dirawat di rumah sakit besar. Lama Alang baru siuman, dan ketika siuman langsung menanyakan Andrea. Orang tuanya bingung karena tidak tahu keadaan Andrea saat itu.
Dengan seiringnya waktu lama, Alang selalu berharap untuk bisa bertemu dan bisa mengungkapkan perasaannya terhadap Andrea. Tapi karena waktunya yang lama itu, mulai belajar untuk move on. Dengan tidak sengaja, ketika mereka sama-sama menjadi relawan di musibah yang berada di NTB. Ketika melihat Andrea, Alang langsung menyapanya, tapi Andrea tidak mengenalinya. Karena ternyata pada saat itu Andrea kehilangan seluruh kenangan atau ingatannya karena musibah itu. Tapi dengan bertemunya Andrea sama Alang bisa membangkitkan atau bisa mengembalikan lagi ingatannya sepenuhnya. Kemudian mereka bersatu dalam ikatan pernikahan dengan perasaan bahagia yang dirasakan oleh seluruh keluarga dan oleh teman-temannya. Itulah isinya dari buku tersebut. Adapun hikmahnya, setelah saya membaca buku ini, saya menjadi yakin dan lebih percaya lagi akan takdir. Karena manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Begitupun dengan kisah Alang tadi terhadap Andrea yang berujung manis. Dan kun payakun, jadilah maka terjadilah. Jika Allah sudah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Demikian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.